Di kaki Bukit Jabal Nur, Kaliwungu, berdirilah makam-makam tua yang menyimpan misteri dan kekuatan gaib. Konon siapapun yang berani mendekat bisa mendapatkan kekayaan, tetapi harganya tak pernah murah. Pak Hadi, seorang lelaki biasa yang hidupnya penuh kesulitan, merasa terjerat dalam keputusasaan. Suatu malam, ketika kabut menebal dan angin berdesir membawa bisikan dari makam, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Suara halus yang menyerupai napas panjang seakan memanggil namanya. Hadir. Datang, mencari. Dengan langkah ragu namun tegas, Pak Hadi menapaki jalan menuju bukit keramat itu, tidak menyadari bahwa setiap langkah akan menuntunnya ke dunia gaib. Penuh risiko, kutukan, dan pelajaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di Bukit Jabal Nur, durian segetak sinis dan dunia gaib menunggu. Di kaki Bukit Jabal Nur, sebuah bukit yang terkenal dengan keramatnya di Kaliwungu, hidup seorang lelaki bernama Pak Hadi. Sejak muda hidupnya penuh kesulitan. Ia tinggal di rumah reyot yang hampir roboh. Penghasilan sebagai buruh tani tidak pernah cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari wajahnya terlihat lelah, matanya menyiratkan kepedihan yang tak kunjung usai. Jadi ia bukan hanya pejuang melawan kemiskinan, tetapi juga merasa dibelenggu nasib yang tak adil. Setiap pagi, Pak Hadi menyapu halaman rumahnya yang kotor, memperbaiki genting yang bocor, dan menanak sedikit beras untuk sarapan. Jadi selalu main segilipsi wajahnya dengan kain lusuh, berharap esok hari ada keberuntungan. Namun hari itu selalu sama, sunyi, penuh kesedihan, dan sesekali suara burung hantu dari bukit menambah kesan mencekam di sekeliling rumahnya. Warga sekitar sering membicarakan Bukit Jabal Nur. Mereka berkata bahwa makam-makam tua di puncaknya adalah tempat tinggal makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang berani mendekat dan melakukan ritual tertentu. Tetapi harga yang harus dibayar selalu mahal. Konon, orang yang tamak dan nekat bisa hilang nyawanya atau keluarganya akan menderita. Pak Hadi meski skeptis tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia merasa hidupnya tak ada jalan lain. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik menempel di daun-daun pisang, Pak Hadi duduk di depan rumahnya sambil menatap bukit yang gelap. Kabut tipis menyelimuti puncaknya, membuatnya tampak seperti sosok raksasa yang menunduk. Dalam kesunyian itu terdengar bisikan halus dari arah bukit. Suara serak, seperti napas panjang seseorang yang menunggu. Pak Hadi merinding, namun ada sesuatu yang menjerat hatinya. Sebuah dorongan aneh yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Keesokan harinya, Pak Hadi mencoba mencari informasi lebih banyak. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal warga sebagai penutur legenda setempat. Kakek itu memiliki mata yang tajam, seolah bisa menembus hati siapa saja. Bukit Jabal Nur bukan tempat biasa, anak, kata kakek itu dengan suara serak. Orang-orang yang ingin kaya di sini sering terlena. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kekayaan pasti ada harga yang harus dibayar. Pak Hadi mengangguk, meski hatinya berdebar. Jadi tahu, kesempatan untuk mengubah nasibnya mungkin hanya datang sekali. Sore itu, ia berjalan menuju kaki bukit, mengamati makam-makam tua yang terselip di antara pepohonan tinggi. Setiap makam memiliki bentuk berbeda. Ada yang berbatu polos, ada yang dihiasi ukiran halus, dan beberapa tampak ditumbuhi lumut tebal. Suasana di sana sunyi, hanya terdengar suara angin dan ranting patah yang jatuh. Saat malam mulai merayap, Pak Hadi kembali ke rumah dengan pikiran campur aduk. Ada rasa takut, tetapi juga harapan yang menuntunnya. Dalam hati ia berjanji, jika suatu saat ia memiliki keberanian, ia akan mencoba untuk mengungkap misteri pesugihan Bukit Jabal Nur. Ia belum tahu bahwa setiap langkah menuju bukit itu akan menuntunnya ke jurang gelap yang sulit untuk kembali. Kisah Pak Hadi baru saja dimulai. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur atap rumah, suara gaib dari bukit terdengar lebih jelas, seolah memanggil namanya. Sesuatu sedang menunggu, dan Pak Hadi merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya, baik untuk dirinya maupun orang-orang yang ia cintai. Demikian kisah sejahtera untuk pembaca. Semenjak malam hujan itu, hidup Pak Hadi terasi seperti ditarik ke arah sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali ia melewati kaki Bukit Jabal Nur, ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Seolah ada mata yang selalu mengawasinya, meski bukit itu sunyi dan gelap. Suatu sore,
Ketika matahari hampir tenggelam, Pak Hadi memutuskan untuk kembali ke bukit. Dia membawa lampu minyak sederhana, sebilah pisau, dan beberapa kemenyan untuk perlindungan. Udara di sekitar bukit terasa dingin meski siang baru saja berakhir. Ranting-ranting pohon bergesekan, menghasilkan bunyi seperti bisikan samar. Tiba di sebuah makam tua yang tersembunyi di balik semak tebal, Pak Hadi berhenti. Batu nisan itu berlumut, dan ukiran yang sudah pudar membuatnya sulit dibaca. Namun ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah batu lebih besar dari makam lainnya, berdiri tegak seperti penjaga. Dari arah itu terdengar bisikan halus lirih dan berulang. Hadir. Datang mencari. Pak Hadi menelan ludah. Suaranya seolah keluar dari rongga bumi, dari balik batu dan akar-akar pohon. Jamas mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah angin. Tapi suara itu semakin jelas, seakan mengenali namanya. Saat ia melangkah lebih dekat, muncul sosok tua, kurus, berpakaian lusuh. Wajahnya samar diterangi lampu minyak Pak Hadi. Matanya menyala redup, tajam menembus kegelapan. Pak Hadi, suara itu bergetar. Aku tahu kau datang. Bukit ini bukan untuk sembarang orang. Mereka yang tamak akan membayar mahal. Tapi bagi yang benar-benar putus asa, kau bisa tunjukkan jalan. Jantung Pak Hadi berdegup kencang. Ia tidak mengenal sosok ini, namun hatinya terasa hangat seolah ada rasa aman yang aneh. Siapa engkau? Tanya Pak Hadi dengan suara gemetar. Aku hanya penunjuk jalan. Orang-orang menyebutku sesepuh bukit. Aku tahumu, keinginanmu, dan aku bisa membawamu pada kekayaan yang kau impikan. Tapi ingat, zona ini pelangka membawa risiko. Pak Hadi menunduk, menyadari bahwa selama hidupnya, ia selalu memimpikan kehidupan yang layak, rumah yang aman, anak-anak yang bisa sekolah tanpa kelaparan, dan rasa damai dalam hatinya. Semua itu terasa begitu jauh, dan sosok ini menawarkan secercah harapan yang tampak nyata. Sesepuh itu mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya, sebuah kemenyan kecil yang menyala. Aromanya aneh, bercampur bau tanah dan kayu terbakar. Ini akan menjadi pembuka jalanmu, katanya. Tapi kau harus siap membayar harganya nanti. Tidak semua bisa kembali dengan selamat. Pak Hadi menerima kemenyan itu dengan tangan gemetar. Dia merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya. Hangat namun menusuk. Bisikan dari makam semakin nyaring. Hadir. Datang, mencari. Pak Hadi menunduk lagi. Merasakan campuran takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Setiap langkah terasa berat, bayangan di pepohonan tampak bergerak mengikuti. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bukit Jabal Nur telah memanggilnya, dan bisikan dari makam keramat itu terus menggaung di telinganya. Seperti janji sekaligus ancaman. Di rumah ia menyalakan lampu minyak dan duduk termenung. Anak-anaknya bermain di sudut rumah, tanpa menyadari bahwa ayah mereka sedang di persimpangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Hadi menarik napas dalam-dalam, memegang kemenyan di tangannya dan berbisik sendiri. Kalau ini jalan satu-satunya, ku harus mencobanya. Di atas bukit, kabut mulai menebal, menyelimuti makam-makam tua yang diam tapi terasa hidup. Sesepuh itu menatap ke arah rumah Pak Hadi, tersenyum samar di antara bayangan. Malam itu yang bisikan dari Bukit Jabal Nur tidak berhenti. Mereka baru saja memulai permainan mereka. Sejak malam itu, hidup Pak Hadi mulai dipenuhi kegelisahan. Setiap kali ia menatap Bukit Jabal Nur dari kejauhan, hatinya berdegup kencang. Bisikan dari makam keramat terus bergema di telinganya, mengingatkan bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Meski takut, rasa penasaran dan keputusasaan mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Pak Hadi menyadari bahwa jika ia benar-benar ingin merubah nasibnya, langkah pertama adalah menyiapkan diri secara matang. Ia mulai mencatat semua yang diketahui tentang bukit dan makam-makam tua yang tersembunyi di dalamnya. Ia bertanya pada tetangga, membaca cerita-cerita lama, dan mendengar pengalaman orang-orang yang pernah mencoba mendekati pesugihan Bukit Jabal Nur. Semua catatan itu membuatnya tercengang. Banyak yang pulang dengan kekayaan, tetapi sebagian hilang atau menderita nasib buruk yang mengerikan. Malam itu, ia menyalakan lampu minyak di sudut rumahnya dan mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Ada beberapa benda yang disebutkan oleh sesepuh bukit sebagai kebutuhan utama. Kemenyan,
air dari sumber suci, beberapa biji gandum, dan beberapa uang logam tua. Semua benda itu harus ditempatkan secara khusus di makam, mengikuti urutan tertentu, agar ritual bisa berjalan. Pak Hadi menyiapkan semuanya dengan hati-hati, merasakan setiap benda seolah memiliki energi sendiri. Selain perlengkapan fisik, ia juga menyiapkan diri secara mental. Kyori berdoa, membersihkan hati dari kebencian, dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali malam menjelang, bayangan di sudut rumahnya terasa hidup. Suara-suara aneh terdengar, langkah kaki yang tidak jelas, desaan halus, dan bisikan yang seakan memanggil namanya. Pak Hadi sering menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, "Ini hanya ujian. Aku harus kuat." Sehari sebelum ritual, Pak Hadi memutuskan untuk bermalam di kaki bukit. Gwesi ingin merasakan aura tempat itu, mencoba beradaptasi dengan energi gaib yang menyelimuti makam-makam tua. Kabut tipis mengelilinginya, menembus pakaian yang basah karena hujan sore. Dari balik pepohonan, sesekali terdengar suara gemerisik, seperti ada makhluk halus yang mengintainya. Ia menyalakan kemenyan dan berdoa di atas tanah lembab, memohon agar niatnya untuk mengubah nasib tidak membawa malapetaka. Tiba-tiba, bayangan sosok tua yang sama muncul kembali di kejauhan. Sesepuh bukit itu tidak berbicara, hanya menatap Pak Hadi dengan mata yang seakan menembus jiwanya. Pak Hadi merasakan hawa dingin merayap ke tulang belakangnya. Sesepuh itu lalu menghilang, meninggalkan aroma kemenyan yang menyengat dan suara bisikan yang semakin jelas. "Siap." Ereim Deso. Keesokan paginya, Pak Hadi kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tetapi hatinya tegar. Jong Itausi semua persiapan sudah siap. Perlengkapan fisik, mental, dan niatnya telah terkumpul. Malam berikutnya, ia bertekad untuk melakukan ritual di makam keramat Bukit Jabal Nur. Ia sadar bahwa keputusan ini bukan sekadar soal kekayaan, tetapi tentang keberanian menghadapi dunia gaib yang jarang dilalui manusia biasa. Pak Hadi menatap keluarganya yang tertidur pulas. Rasa takut bercampur rindu pada mereka membuat dadanya sesak. Dia menghela napas panjang, memegang kemenyan di tangannya dan berbisik, "Kalau ini jalan satu-satunya, Sagisian harus menempuhnya. Kau harus melangkah meski resikonya besar." Di atas bukit, kabut menebal dan angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Makam-makam tua tampak lebih hidup dari sebelumnya, seolah mengetahui niat Pak Hadi. Malam itu menjadi saksi persiapan terakhir seorang lelaki yang siap memasuki dunia gaib, penuh ketegangan dan misteri. Malam itu, bulan nyaris tak terlihat, hanya cahaya temaram yang memantul dari kabut tebal di Bukit Jabal Nur. Pak Hadi membawa semua perlengkapan ritualnya, kemenyan yang menyala, air suci, biji gandum, dan beberapa uang logam tua. Hatinya campur aduk, takut, cemas, tapi juga penuh harapan. Gilnes bahwa malam ini adalah awal dari perubahan hidupnya, sekaligus awal dari risiko yang mungkin menghancurkannya. Ia melangkah pelan di antara pepohonan tinggi. Setiap ranting yang patah terdengar bagai jeritan, dan kabut menari-nari di sekelilingnya. Suara angin seperti membawa bisikan gaib, "Datang, datangi, bayar harga." Pak Hadi menelan ludah dan menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, namun langkahnya tetap mantap, karena ia sadar, jika mundur sekarang, peluangnya hilang selamanya. Setelah menembus semak tebal, ia tiba di makam yang paling tua dan paling besar di bukit itu. Batu nisan berdiri tegak berlumut, dan tampak seperti menatap ke arahnya. Pak Hadi menata kemenyan, air suci, biji gandum, dan uang logam di atas batu besar yang ada di depan makam. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh sesepuh bukit, mengikuti arahan yang pernah diberikan sosok misterius itu. Tak lama kemudian, udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti, hening terasa mencekam. Dari dalam kabut muncul bayangan samar, makhluk halus dengan wujud tinggi, rambut panjang, dan mata merah menyala. Pak Hadi menahan napas, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berdoa. Makhluk itu bergerak mendekat, lalu berhenti di depan batu besar, menatap Pak Hadi seakan menilai niatnya. Seketika aroma kemenyan berubah menjadi bau tanah basah dan darah. Bayangan makhluk itu bergetar, mengeluarkan bisikan yang menusuk telinga. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Pak Hadi menggigil,
Tapi ia menjawab dengan suara lirih namun tegas. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin keluargaku hidup layak, aman dari kelaparan. Bayangan itu menunduk sejenak, lalu suara gaib terdengar semakin keras, seolah memenuhi seluruh bukit. Semua bisa kau dapatkan, tapi harga akan menanti. Siapkah kau membayar? Pak Hadi menunduk, merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Dunia adalah perjanjian dengan dunia gaib, dunia yang jarang disentuh manusia. Dengan napas berat ia mengangguk pelan. Aku siap, meski harganya berat. Saat itu, kemenyan di depannya menyala lebih terang, dan kabut di sekeliling makam berputar mengikuti arah angin yang tak ada. Bayangan makhluk itu seakan menyatu dengan kabut, membentuk sosok raksasa yang melingkupi Pak Hadi. Ia merasakan energi gaib masuk ke tubuhnya, hangat, menusuk, dan membuat kepalanya berdenyut. Tiba-tiba, suara gemerisik muncul dari arah makam lain. Makhluk-makhluk halus kecil mulai berkumpul, menari-nari di antara kabut. Pak Hadi terdiam, terpana sekaligus takut. Dia merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang. Sementara di pikirannya muncul bayangan kekayaan, rumah baru, sawah subur, anak-anaknya tersenyum bahagia. Namun, bersamaan dengan itu, bisikan halus mulai berubah menjadi ancaman. Ingat, harga akan datang, tumbalmu akan menuntut. Pak Hadi menutup mata lebih erat, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, apa yang ia lakukan malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh risiko. Ketika ritual berakhir, kabut perlahan memudar, dan bayangan makhluk itu menghilang secepat munculnya. Hening menyelimuti bukit. Pak Hadi menatap sekeliling, napasnya masih tersengal. Tangan gemetar memegang kemenyan yang telah habis. Ia tahu satu hal, sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Sejak malam itu, hidupnya mulai berubah. Keberuntungan datang, rezeki tak terduga muncul, dan seolah dunia mulai berpihak padanya. Namun di balik semua itu, bisikan dari Bukit Jabal Nur tak pernah berhenti. Selalu mengingatkan bahwa setiap kekayaan punya harga, dan harga itu belum dibayar. Sejak malam ritual pertama di Bukit Jabal Nur, hidup Pak Hadi perlahan mulai berubah. Rezeki yang tak terduga datang menghampiri. Pelanggan berdatangan membeli hasil tani dan usaha kecilnya. Beberapa pekerjaan tambahan tiba-tiba muncul tanpa ia duga, dan uang yang selama ini sulit ia dapat kini mengalir dengan mudah. Pak Hadi merasa seolah dunia telah berpihak padanya. Senyum pun jarang hilang dari wajahnya, dan hatinya dipenuhi rasa lega. Namun, di balik semua itu hal-hal aneh mulai terjadi. Suara gaib masih terdengar di malam hari, meski kini lebih samar. Kadang terdengar langkah kaki di rumah ketika semua orang tidur. Bisikan halus di telinga saat ia sedang bekerja, dan bayangan yang selalu muncul di sudut rumah. Sekilas semua tampak biasa, tetapi Pak Hadi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Selain itu, orang-orang sekitar mulai merasakan perubahan pada Pak Hadi. Wajahnya yang dulu penuh kepedihan kini tampak berbeda. Tatapan matanya tajam, senyum yang muncul kadang terasa dingin, dan aura yang terpancar membuat beberapa tetangga merasa tidak nyaman. Anak-anaknya merasa ayahnya lebih sering murung dan termenung, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, ketika Pak Hadi sedang menghitung keuntungan yang ia dapat dari usaha kecilnya, terdengar suara serak dan panjang dari arah bukit. Kau telah mendapatkannya, tapi mereka akan menuntut. Hati Pak Hadi menciut. Ia tahu suara itu bukan sekadar angin. Bayangan gaib yang menyerupai sosok tinggi muncul di jendela rumahnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Rasa takut bercampur penasaran membuat Pak Hadi mencoba berkomunikasi. Ia mengucapkan doa-doa dan menawarkan sesaji kecil sebagai tanda hormat. Namun bayangan itu tidak hilang. Sebaliknya, energi gaib semakin kuat dan terasa menempel pada tubuhnya. Setiap langkahnya kini selalu diikuti bisikan. Tumbalmu kan datang. Jangan lari. Meskipun begitu, kekayaan yang datang membuat Pak Hadi semakin sulit melepaskan diri. Ia mulai membeli tanah, memperbaiki rumah, dan berinvestasi dalam usaha yang lebih besar. Uang yang dulu sulit ia dapat kini mengalir deras, dan ia merasa seolah hidupnya telah berubah total. Namun setiap keberhasilan itu selalu diiringi sensasi aneh, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya,
suara gemerisik di rumah, dan mimpi buruk yang semakin sering muncul. Pak Hadi sadar bahwa kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Malam demi malam bisikan dari Bukit Jabal Nur semakin jelas. Segala yang kau miliki bukan milikmu. Kau hanya peminjamnya dari dunia lain. Sekalipun takut, ia tetap tergoda. Rasa serakah dan keinginan untuk melindungi keluarganya membuatnya tetap melanjutkan hubungan dengan kekuatan gaib itu. Di satu sisi ia merasa kuat dan berkuasa. Orang-orang kini menghormatinya karena kekayaan dan keberhasilannya. Namun di sisi lain ia mulai kehilangan kedamaian. Anak-anaknya sering terbangun karena mimpi buruk. Istrinya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Dan Pak Hadi sendiri merasa seperti ada mata yang selalu mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga dari pesugihan yang telah ia jalani. Malam-malam berikutnya, Pak Hadi mulai menyadari bahwa daya tarik setan itu bukan hanya soal kekayaan. Energi gaib yang mengikutinya mulai menuntut perhatian, rasa takut dan kesetiaan. Setiap langkah yang ia ambil terasa diikuti bayangan yang selalu menunggu, selalu siap menuntut harga. Kekayaan yang ia dapat kini menjadi pedang bermata dua, memberi kehidupan yang lebih layak, namun juga menjeratnya dalam lingkaran horor yang semakin nyata. Pak Hadi menatap rumahnya yang kini lebih megah. Anak-anaknya tertawa, keluarganya tampak bahagia. Namun hatinya tidak tenang. Dia tahu setiap malam akan ada suara, bayangan, dan bisikan yang mengingatkannya. Kekayaan itu hanyalah awal, dan harga yang sebenarnya belum tiba. Malam itu, ia menyalakan kemenyan dan berdoa, mencoba menenangkan dirinya. Namun di ujung bukit, kabut bergerak sendiri dan bisikan dari makam keramat terus menggaung. Kau telah memasuki dunia kami, dan dunia kami menunggu. Pak Hadi menarik napas panjang. Ia sadar satu hal, dunia gaib telah menempel pada hidupnya, dan setiap langkah ke depan akan semakin berbahaya. Kekayaan memang telah datang, tetapi pertaruhan hidupnya baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah Pak Hadi mulai merasakan hasil dari ritual pesugihan, hidupnya memang tampak berubah. Rumah yang dulu reot kini kokoh, ladang subur, dan uang mengalir deras. Namun, perubahan itu datang bersamaan dengan ketegangan yang tak terlihat. Malam-malamnya tak lagi tenang. Mimpi buruk, suara gaib, dan bayangan misterius selalu menghantui. Suatu malam, saat Pak Hadi sedang duduk di teras, ia mendengar suara tawa aneh dari arah kebun. Suara itu samar, seperti berasal dari manusia, tapi bercampur dengan desahan menyeramkan. Ia menoleh, namun tidak melihat apapun. Angin malam membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar, membuat bulu kuduknya merinding. Dia menyadari, pesugihan ini bukan sekadar soal kekayaan, tetapi tentang dunia lain yang selalu mengawasinya. Keesokan harinya, beberapa kejadian aneh mulai terjadi di sekelilingnya. Ayam-ayam peliharaannya mati mendadak. Beberapa pohon di kebunnya layu tanpa sebab. Dan hewan-hewan peliharaan menunjukkan perilaku aneh, seperti menghindari satu titik tertentu di rumah. Tetangga mulai bertanya-tanya tentang perubahan yang ada pada Pak Hadi. Wajahnya yang dulu hangat kini kadang terlihat dingin, dan tatapannya menembus, membuat orang merasa tak nyaman. Pak Hadi sendiri mulai merasakan sesuatu yang lebih serius. Sakit kepala yang tajam, tubuh terasa berat seperti ditarik ke bawah, dan napas sesak di malam hari. Ia bahkan mulai melihat bayangan samar bergerak di sudut rumah. Kadang bayangan itu menatapnya langsung dengan mata merah, lalu menghilang begitu saja. Setiap malam bisikan dari Bukit Jabal Nur semakin keras. Tumbalmu, menunggu. Siapkah kau bayar? Suatu malam ia bermimpi bertemu sesosok makhluk tinggi yang berwajah menyeramkan, dengan kulit gelap berkilau dan mata menyala. Makhluk itu menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kau telah mengambil yang bukan milikmu. Semua yang kau raih adalah pinjaman dari kami. Jangan mencoba lari karena dunia ini milik kami." Pak Hadi terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar dan jantungnya berdetak kencang. Dia menyadari bahwa keberuntungan yang ia dapat selama ini bukan tanpa konsekuensi. Dunia gaib mulai menuntut harga, dan ia belum tahu kapan harga itu harus dibayar. Efek kutukan mulai merambah keluarganya. Anak-anaknya sering terbangun di malam hari dengan wajah pucat dan ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat.
Istrinya mengeluhkan rasa dingin yang menusuk tubuhnya di malam hari. Padahal rumah sudah hangat. Bahkan tetangga yang dulu ramah mulai menjauh, merasakan aura aneh yang memancar dari rumah Pak Hadi. Di tengah semua ini, Pak Hadi merasa terjebak. Dia ingin menghentikan ritual dan menjauh dari kekuatan gaib itu. Tetapi ia takut kehilangan kekayaan yang telah ia dapatkan. Ia sadar bahwa pesugihan bukanlah sekadar permainan. Itu adalah perjanjian dengan dunia lain yang tak bisa dianggap remeh. Suatu sore, ia kembali menemui kakek sesepuh dari bab 2, mencari petunjuk. Kakek itu menatapnya dengan serius lalu berkata, "Pak Hadi, kau telah memasuki wilayah yang tidak semua manusia bisa kembali dengan selamat. Harga pesugihan itu nyata. Jika kau ingin selamat, kau harus menyiapkan sesuatu, tumbal, pengorbanan, atau cara untuk menebus kesalahanmu." Pak Hadi menunduk, merasa takut sekaligus putus asa. Dia tahu kekayaan yang selama ini dinikmati hanyalah permukaan. Di bawahnya, kutukan mulai menuntut, dan dunia gaib menunggu langkahnya selanjutnya. Malam itu ketika kabut menebal di atas bukit, suara gaib terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Kau tak bisa lari. Harganya akan datang." Pak Hadi menatap rumahnya, anak-anaknya yang tidur nyenyak dan keluarganya yang tak bersalah. Di dalam hati ia berbisik, "Aku harus menemukan jalan sebelum semuanya terlambat." Namun ia belum tahu, jalan itu penuh kegelapan, terjal, dan dipenuhi makhluk-makhluk yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Kutukan telah mulai bekerja, dan setiap langkah ke depan akan semakin menakutkan. Sejak kutukan mulai terasa nyata, hidup Pak Hadi berubah drastis. Kekayaan yang dulu ia impikan kini terasa seperti belenggu. Setiap malam, suara gaib, bisikan samar, dan bayangan misterius terus menghantuinya. Bahkan saat ia mencoba tidur, mimpi buruk selalu datang. Bayangan menyeramkan mengintai anak-anaknya, mengancam keluarganya, atau menagih harga yang belum ia bayar. Pak Hadi mulai merasakan dilema moral yang berat. Di satu sisi, ia ingin melepaskan diri dari dunia gaib itu, ingin kembali ke kehidupan sederhana namun tenang. Di sisi lain, ia takut kehilangan kekayaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Hatinya bergulat antara rasa takut dan keinginan untuk melindungi keluarganya. Suatu malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap bukit yang gelap. Kabut tipis menutupi makam-makam tua, dan angin membawa aroma tanah basah. Suara bisikan terdengar jelas, "Kau telah memilih kami, kau tidak bisa mundur." Pak Hadi menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya terus bertanya, apakah semua ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus kubayar? Dalam kebingungan itu ia bermimpi bertemu sosok sesepuh Bukit Jabal Nur. Wajahnya samar, namun matanya menembus jiwa Pak Hadi. "Manusia, kau diberi pilihan," kata sesepuh itu. "Tetapi dunia ini menuntut keseimbangan. Kau bisa menolak tapi konsekuensinya besar. Kau bisa menuruti tetapi harga akan datang. Pilihlah dengan hati-hati." Bangun dari mimpi, Pak Hadi merasa tubuhnya lelah dan kaku. Ia tahu bahwa keputusan harus diambil. Ia mulai menolak ritual lanjutan yang selama ini direncanakan. Ia membakar sebagian perlengkapan ritualnya, mencoba memutus ikatan dengan kekuatan gaib itu. Namun begitu bara api kemenyan menyala, kabut di bukit bergerak seperti ombak, dan bayangan gaib muncul di rumahnya. Makhluk itu menatap Pak Hadi dengan mata merah menyala, dan bisikan terdengar menakutkan. "Kau tak bisa lari. Kau telah menandatangani perjanjian." Tubuh Pak Hadi gemetar, keringat dingin menetes di wajahnya. Ia mencoba berlutut, berdoa dan memohon agar keluarganya selamat. Namun makhluk itu tidak hilang. Seolah energi gaib itu menempel kuat pada hidupnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, pergulatan batin Pak Hadi semakin nyata. Dia ingin penghentian semua ritual, ingin melindungi keluarga dan dirinya sendiri. Namun setiap kali ia mencoba mundur, bayangan gaib semakin mendekat dan bisikan terdengar lebih keras. Malam-malamnya semakin mencekam. Suara langkah kaki di rumah, tawa menyeramkan dan mata merah yang menatap dari kegelapan. Pak Hadi mulai menyadari satu hal. Pesugihan bukan sekadar tentang kekayaan. Itu adalah perjanjian dengan dunia gaib, di mana manusia bukanlah pengendali. Setiap keputusan yang ia ambil memiliki konsekuensi. Ia merasa terjebak, terikat oleh janji yang tak bisa ia batalkan begitu saja. Suatu malam, dia kembali menemui kakek sesepuh dari bab 2.
Kakek itu menatapnya tajam dan berkata, "Pak Hadi, dunia ini bukan untuk manusia yang tamak. Kau ingin mundur, itu wajar. Tetapi mundur berarti kau harus membayar harga lain, tumbal, pengorbanan, atau kesulitan yang lebih besar. Pilihan ada di tanganmu, tetapi pikirkan keluargamu." Pak Hadi menunduk, merasakan beban yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusan selanjutnya akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Di satu sisi, kekayaan yang ia dapat selama ini menggiurkan. Di sisi lain, harga yang menunggu terasa semakin menakutkan. Malam itu, Pak Hadi menatap anak-anaknya yang tidur pulas. Rasa cinta dan tanggung jawab pada keluarga membuatnya semakin tegar. Ia berbisik dalam hati, "Aku akan melawan ini. Aku harus melawan. Aku tak akan membiarkan mereka menderita karena pilihanku." Di atas bukit Jabal Nur, kabut tebal bergerak perlahan. Bayangan gaib menunggu, menyadari bahwa pergulatan batin manusia bisa menjadi arena pertarungan yang lebih berbahaya daripada ritual apapun. Pak Hadi kini berada di persimpangan, mempertahankan kekayaan atau melindungi keluarganya dari kutukan yang menunggu. Malam itu, bukit Jabal Nur tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal menutupi setiap makam tua yang berdiri di puncak bukit. Suara angin yang berdesir terdengar seperti teriakan gaib, memantul di antara pohon-pohon tua. Pak Hadi berdiri di halaman rumahnya, menatap puncak bukit dengan napas tertahan. Dia tahu malam ini kutukan akan mencapai puncaknya. Sejak pergulatan batin beberapa minggu terakhir, efek pesugihan mulai menyerang keluarganya. Anak-anaknya sering menangis di tengah malam, menjerit melihat bayangan yang tidak terlihat, dan istrinya mengeluhkan rasa dingin yang menusuk tubuh. Suara bisikan dari bukit semakin keras. "Harga harus dibayar. Tumbal menunggu. Kau tidak bisa lari." Pak Hadi merasa dunia nyata dan dunia gaib semakin menyatu di sekelilingnya. Tiba-tiba, seluruh rumahnya diterangi cahaya merah samar. Bayangan tinggi muncul di setiap sudut rumah, menatap Pak Hadi dengan mata menyala. Dia ingin berteriak, namun suara seperti tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdetak kencang seolah ingin keluar dari dada. Makhluk-makhluk gaib yang dulu hanya samar kini muncul dalam bentuk jelas. Sosok tinggi berkulit gelap, dengan mata merah dan tangan panjang seperti cakar melingkupi rumahnya. Suara mereka bercampur menjadi satu. "Kau telah mengambil yang bukan milikmu. Sekarang saatnya membayar." Pak Hadi berlutut di tengah rumah, memegang tangan anak-anaknya, berdoa sekuat tenaga. Ia memohon agar keluarganya selamat, bahwa ia bersedia menanggung semua akibatnya sendiri. Namun bayangan itu tidak surut. Sebaliknya, energi gaib semakin kuat, menggerakkan rumah dan membuat benda-benda berterbangan. Dalam kepanikan itu, Pak Hadi teringat kata-kata sesepuh, "Tumbal atau pengorbanan harus dilakukan untuk menebus perjanjian." Ia sadar bahwa jika ia ingin menyelamatkan keluarganya, ia harus mengambil risiko besar. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan sesaji di tengah rumah. Kemenyan, air suci, dan uang logam. Ia menyalakan kemenyan dan mengucapkan doa dengan suara serak, "Ya Tuhan, kuharap ini cukup untuk menenangkan mereka dan menebus dosaku." Tiba-tiba, bayangan yang menutupi rumah bergerak mendekat pada sesaji. Suara gaib berubah menjadi erangan yang menakutkan, seolah semua makhluk di bukit hadir di sini, menuntut harga. Pak Hadi menutup mata, merasakan panas dan dingin bergantian mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti terbelah antara dunia nyata dan dunia gaib. Kemudian, suara sesepuh bukit terdengar di telinganya. "Kau telah memilih jalan yang benar. Keberanian dan niatmu melindungi keluarga akan diterima. Tetapi ingat, harga selalu ada. Kau hanya menunda, bukan menghapus." Secara perlahan, bayangan itu surut. Cahaya merah memudar dan udara kembali tenang. Rumah Pak Hadi tetap utuh. Anak-anaknya menangis ketakutan, tetapi selamat. Istrinya memeluknya erat, dan ia merasakan kelegaan yang tak terhingga. Namun di hatinya ia tahu, pengalaman malam ini hanyalah puncak dari peringatan, bukan akhir dari kutukan. Pak Hadi duduk di tengah rumah, napas tersengal, menatap sesaji yang masih menyala. Ia menyadari bahwa pesugihan Bukit Jabal Nur bukan sekadar soal kekayaan, tetapi ujian keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Malam ini ia berhasil melewati puncak kutukan, namun dunia gaib tetap menunggu langkahnya berikutnya. Kabut di Bukit Jabal Nur bergerak perlahan,
menutupi makam-makam tua. Bisikan halus terdengar samar. Kau telah menunda pembayaran, tapi kami akan selalu mengawasi. Jangan terlena, Tendo. Pak Hadi menunduk, memahami bahwa kehidupan yang tampak tenang hanyalah ilusi, dan setiap langkah ke depan tetap penuh misteri dan bahaya. Malam itu menjadi pengingat bahwa kekayaan duniawi bisa membawa berkah, tetapi juga membawa kutukan yang nyata. Pak Hadi sadar satu hal, hidupnya kini terikat oleh dunia lain, dan ia harus selalu waspada, bijak, dan siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Seiring berlalunya waktu, kehidupan Pak Hadi mulai menapak pola baru. Kekayaan yang ia raih melalui pesugihan Bukit Jabal Nur tetap mengalir. Namun pengalaman puncak kutukan menghantui setiap langkahnya. Ia tidak pernah melupakan malam di mana bayangan gaib menutupi rumahnya, dan suara bisikan yang terus mengingatkan bahwa setiap kekayaan membawa harga yang harus dibayar. Pak Hadi mulai memahami satu hal, dunia gaib, Bukit Jabal Nur bukan untuk manusia tamak. Kekayaan yang datang memang memberi kemudahan, namun selalu diiringi tanggung jawab yang tidak terlihat. Ia menata kehidupannya dengan lebih bijak, mencoba menyeimbangkan antara rezeki yang diperoleh dan risiko yang mengintai. Malam-malamnya kini diisi doa dan sesaji sederhana, bukan lagi untuk menambah kekayaan, tetapi untuk menenangkan energi yang telah menempel pada keluarganya. Anak-anaknya tumbuh dengan rasa aman, meski kadang mimpi buruk masih muncul sesekali. Istrinya tetap siaga, mengingatkan Pak Hadi agar tidak tergoda untuk melanjutkan ritual atau ambisi yang berlebihan. Tetangga yang sempat merasa asing dengan aura rumahnya kini mulai kembali ramah, meski selalu ada rasa hati-hati ketika melewati pekarangan Pak Hadi. Pak Hadi menyadari bahwa perjuangan terbesar bukanlah mendapatkan kekayaan, tetapi menanggung konsekuensi dari kekayaan itu sendiri. Ia belajar untuk tidak tamak, untuk menjaga niat murni, dan untuk memahami bahwa dunia gaib Bukit Jabal Nur selalu memperhatikan setiap langkah manusia. Malam-malamnya kini diisi dengan refleksi, doa, dan ketenangan hati. Meski ia tahu bisikan dari bukit tidak akan pernah benar-benar hilang. Suatu sore, Pak Hadi duduk di depan rumah sambil menatap Bukit Jabal Nur. Kabut tipis menutupi makam-makam tua, seperti menunggu cerita baru dari mereka yang berani datang. Dia tersenyum pelan, menyadari bahwa hidupnya kini berbeda. Ia telah melalui ujian, menghadapi ketakutan, dan belajar menanggung konsekuensi dari pilihannya. Kekayaan memang ada, tetapi harga yang dibayar telah membuatnya lebih bijak dan penuh pengertian. Sesepuh bukit yang dahulu menuntunnya, kini hanya hadir dalam kenangan dan mimpi-mimpi samar. Pak Hadi menunduk dan berbisik, "Terima kasih, aku akan menjaga hidupku, keluargaku, dan tidak akan lagi tergoda oleh keserakahan." Di malam hari, kabut di Bukit Jabal Nur tetap menebal, dan bisikan samar terdengar. "Manusia, kau telah belajar, tapi ingat, dunia ini selalu menunggu." Pak Hadi menutup mata, menarik napas dalam dan merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan. Dia menyadari bahwa kehidupan adalah tentang pilihan, keberanian, dan konsekuensi. Dia pun belajar bahwa kekayaan duniawi bisa membawa kebahagiaan sementara, tetapi kebijaksanaan dan keselamatan keluarga jauh lebih berharga. Cerita Pak Hadi berakhir dengan kelegaan, namun juga peringatan yang jelas. Dunia gaib selalu ada, dan siapapun yang tergoda pesugihan harus siap menanggung harga yang tidak terlihat. Pesugihan Bukit Jabal Nur bukan sekadar jalan mudah menuju kekayaan, melainkan ujian yang menuntut keberanian, kesetiaan, dan hati yang tulus. Pak Hadi menatap anak-anaknya yang tertidur pulas, istrinya yang tersenyum lembut, dan rumah yang kini tenang. Dia menarik napas panjang, merasakan damai yang sesungguhnya, bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang menghadapi konsekuensi, melindungi orang yang dicintai, dan memahami batas-batas manusia dalam dunia yang penuh misteri. Malam itu menjadi penutup dari perjalanan panjang yang penuh horor, ketegangan, dan pelajaran hidup. Pak Hadi tetap hidup, lebih bijak dan selalu menghormati kekuatan yang pernah ia dekati. Bukit Jabal Nur tetap sunyi, tetap keramat, dan tetap menjadi saksi bagi mereka yang berani mencari kekayaan di dunia gaib, tetapi selalu menunggu harga yang harus dibayar.